Baik, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Skolastika Febriani Filasti. Di sini saya menjelaskan tentang perbandingan berganda dan uji T dengan nilai terkecil. Yang pertama, yang berkaitan dengan perbandingan berganda. 1. Uji lanjutan dari ANOVA. Kedua, hasil yang diperoleh melalui uji V menunjukkan apabila HO ditolak atau H1 diterima belum dapat memberikan keterangan tentang perlakuan mana yang berbeda. Ketiga, kecuali untuk T sama dengan 2 karena jelas bahwa yang satu tentu berbeda dengan yang lain. Keempat, untuk menentukan perlakuan mana yang berbeda dengan yang lain bila T lebih besar dari 2. Kita perlu membandingkan perlakuan tersebut satu persatu. Misalnya, T sama dengan 4 atau perlakuan A, B, C, dan D, kita perbandingkannya. Yang pertama, Y minus A dan Y minus B, Y minus A dan Y minus C, Y minus A dan Y minus D. Berikutnya, Y minus B dan Y minus C, Y minus B dan Y minus D, dan Y minus C dan Y minus D. Y minus A, Y minus B, Y minus C, dan Y minus D adalah nilai tengah atau rata-rata pengamatan untuk perlakuan A, B, C, dan D. Banyaknya pasangan yang memungkinkan untuk diperbandingkan apabila dinyatakan dengan simbol kombinasi sebagai berikut. 4, 2 sama dengan 4 bagi 2,2 sama dengan 6 buah perbandingan. Perhatikan seperti ini disebut dengan perbandingan berganda. Macam-macam perbandingan berganda. Yang pertama, uji beda nyata terkecil atau BNT. Yang kedua, uji beda nyata jujur atau BNJ. Yang ketiga, uji jarak berganda dunca atau UJDB, atau uji jarak berganda jarak nyata terkecil atau JNT. Uji beda nyata terkecil. Yang pertama, uji BNT disebut juga Least Significant Difference atau LSD. Misal ingin membandingkan dua perlakuan yang punya rata-rata pengamatan Y minus A dan Y minus B, maka BNT atau A sama dengan T A atau DB galat kali S akar kuadrat dari 1 per NA tambah 1 per NB, atau BNT A sama dengan T A dalam kurung A tutup kurung dalam kurung DB galat tutup kurung X akar kuadrat dari S kuadrat buka kurung 1 per NA tambah 1 per NB tutup kurung, merupakan nilai terkecil untuk menunjukkan adanya perbedaan antara Y minus A dan Y minus B. Keterangan buka kurung A tutup kurung taraf nyata A 0,05 untuk BNT 5%, A sama dengan 0,01 untuk BNT 1%. T dalam kurung A tutup kurung sama dengan titik kritis sebaran untuk taraf nyata A dan derajat bebas dari galatnya. S kuadrat sama dengan kuadrat tengah galat sama dengan KTG. NA dan NB sama dengan banyaknya pengamatan atau ulangan untuk perlakuan A dan B. Besaran dari akar kuadrat S
akar kuadrat dari 1 per NA tambah 1 per NB tutup kurung sama dengan akar kuadrat dari S kuadrat buka kurung 1 per NA tambah 1 per NB. Jika NA dan NB sama dengan N, maka akar kuadrat dari S, maka S akar kuadrat dari 2 per N sama dengan akar kuadrat dari 2S kuadrat per N. Besaran di atas disebut galat baku. Dua nilai tengah atau galat baku beda sama dengan SE dalam kurung Y minus A kurang Y minus B. Jika S kuadrat sama dengan KTG, maka yang pertama atau A, NA lebih besar sama dengan NB sampai SE dalam kurung Y minus A kurang Y minus B tutup kurung sama dengan akar kuadrat dari KTG buka kurung N buka kurung 1 per NA tambah 1 per NB. BNT dalam kurung A tutup kurung sama dengan T buka kurung A tutup kurung buka kurung DB galat tutup kurung X akar kuadrat dari KTG dalam kurung 1 per NA tambah 1 per NB tutup kurung. B atau 2 NA sama dengan NB sama dengan N SE buka kurung Y minus A kurang Y minus B tutup kurung sama dengan akar kuadrat dari 2 KTG per N. BNT buka kurung A tutup kurung sama dengan T A buka kurung DB galat tutup kurung X akar kuadrat dari 2 KTG per N. Uji BNT digunakan bila F hitung lebih besar dari F tabel. Sebaliknya, untuk perlakuan lebih besar sama dengan 3 karena semakin besar perlakuan akan meningkatkan peluang kesalahan. Contoh soal. 2 ekor babi yang menerima 2 macam rasum pada pakan yang berbeda dengan ulangan 7 kali. Dari hasil analisis sidik ragam diperoleh bahwa F hitung lebih besar dari F tabel atau 0,05. Uji F beda nyata untuk mengetahui perbedaan antara masing-masing perlakuan. Maka dilakukan uji BNT untuk memperoleh notasi yang berbeda perlakuan yang satu dengan yang lain. Ulangan pertama pada perlakuan B itu 70,2. Ulangan pertama pada perlakuan B itu ada angka 6,64,0. Untuk ulangan 1 perlakuan C ada angka 88,4. Ulangan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu memiliki di setiap perlakuan. Di perlakuan A, B, C. Misalnya di ulangan 2, perlakuan A-nya 61,0, perlakuan B-nya 84,6, perlakuan C-nya 82,6, ulangan 3, perlakuan A-nya 87,6, perlakuan B-nya 73,0, perlakuan C-nya 90,2, ulangan 4, perlakuan A-nya 77,0, perlakuan B-nya 79,0, perlakuan C-nya 83,6. Begitu juga selanjutnya sampai ulangan 7, perlakuan A, B, dan C. Total dari perlakuan A yaitu 495,0, total perlakuan B yaitu 531,2,
Total perlakuan C 603,8. Rata-rata dari perlakuan A 70,71. Rata-rata perlakuan B 75,89. Rata-rata perlakuan C 86,26. Total keseluruhannya 1630,0. Tabel ANOVA itu ada perlakuan, galat percobaan, dan total. Yang pertama, derajat bebas atau DB, perlakuannya 22. Jumlah kuadrat atau JK-nya 842,589. Kuadrat tengahnya atau KT-nya di perlakuan yaitu 421,2904. F hitungnya 7,84 nyata. F tabel di 0,01 perlakuan yaitu 3,55. Di 0,01-nya itu 6,01. Galat percobaan. Di derajat bebasnya ada 18. Jumlah kuadrat atau JK-nya itu ada 967,3715. Kuadrat tengahnya 53,7429. Total dari perlakuan galat percobaan yaitu 20. Total dari jumlah kuadratnya atau JK-nya yaitu 1809.9524. Uji BNT. Rata-rata bobot babi untuk ketiga perlakuan A, B, dan C berturut-turut 7,71, 75,89, dan 86,26. Kedua, tentukan taraf nyata, misalnya untuk A sama dengan 0,01 dan kemudian tentukan BNT 5% adalah sebagai berikut. BNT A sama dengan T dalam kurung A tutup kurung, buka kurung BD galat tutup kurung X akar kuadrat dari 2 KTG per N sama dengan T sama dengan T dalam kurung 5% tutup kurung beda galat. Beda galatnya yaitu 18 kali akar kuadrat dari 2 KTG per N sama dengan 2,101 X akar kuadrat dari buka kurung 2X 2 kali 53,7429. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Benedikta Dengalam. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh teman tadi. Jadi di sini saya menjelaskan tentang penentuan notasi pada BNT. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di sini ada tabel yaitu perlakuan, rata-rata perlakuan, habis itu beda atau selisih dan BNT. Di mana barisnya itu C, di rata-ratanya itu 8,23A. Nah di beda selisih itu 15,52 dan BNT itu 8,25 dan seterusnya. Jadi yang pertama itu berilah notasi A pada perlakuan C atau sebagai awalan. Namun yang kedua itu analisis dengan mengurutkan dari rata-rata tersebut, yaitu atau C dengan rata-rata di bawahnya B. C notasi A kesimpulan. Bobot babi tertinggi diperoleh pada perlakuan C yang berbeda nyata dengan perlakuan B dan A.
Bobot babi yang terendah didapatkan pada perlakuan B dan A, dan antara perlakuan B dan A tersebut tidak berbeda nyata. Namun yang ke B itu uji beda nyata jujur, yaitu atau BNJ. Uji BNJ disebut juga honestly significant difference atau HSD untuk mengetahui selisih dua perlakuan. Jadi A itu untuk BA-nya itu BNJ atau A ya sama dengan QI dalam kurung T seperti yang teman-teman lihat di slide ini, yaitu ada rumus BNJ. Nah, di sini adalah perbedaan BNJ dengan BNT. Perbedaan BNJ dan BNT adalah pada nilai kritis yang digunakan, bukan titik krisis sembarangan, tetapi titik krisis taraf nyata seratas dari studentization range untuk buah perlakuan. Namun yang kedua itu titik kritis ini disebut QI atau A, di mana nilai tersebut bergantung pada T, yaitu banyaknya perlakuan yang akan dibandingkan dengan DB, juga taraf nyata sebagai yang dipilih. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal untuk percobaan pemupukan sama dengan 5 perlakuan dalam kurung PRST. Rata-rata sama dengan 1616 dibagi 1718 dibagi 1792 dibagi 1904 dan 2056. Ulangannya 5. Taraf nyata sama dengan A. Taraf nyatanya A sama dengan 0,05. Disebut DB galat sama dengan 20. KTG sama dengan 0,0061. Ujilah dengan BNJ untuk menentukan perlakuan mana yang memberikan hasil produksi hijauan yang tertinggi. Jadi di sini ada penyelesaian BNJ. Nah, ini adalah tabel selisih. Dan ini adalah penentuan notasi pada BNJ. Kesimpulannya, yang diperoleh produksi tertinggi diperoleh pada perlakuan T yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Produksi terendah didapatkan pada perlakuan P dan QI. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Celinaviani dari kelas 2021B NPM 21301052. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji jarak berganda Duncan. Uji jarak berganda Duncan disebut juga dengan Duncan's Multi-Type Range Test atau disingkat dengan DMRT, sama dengan uji jarak Duncan, yaitu untuk menentukan apakah dua nilai rata-rata atau min dengan jarak tertentu berbeda atau tidak. Pertama, digunakan untuk F hit lebih besar F tabel maupun F hitung lebih kecil F tabel. Yang kedua, DMRT tidak menggunakan satu titik kritis, tetapi menggunakan T-1, yaitu titik lurus, atau disebut juga dengan jarak nyata distadenkan atau disignifikan Standardized Range atau disingkat SSR, atau jarak nyata Duncan JND, LAM 5 dan 6. Selain itu, jarak nyata Duncan DMRT juga menggunakan LSR atau kepanjangannya yaitu Least Significant Range atau jarak nyata terkecil disingkat JNT. Yang keempat, jadi untuk menentukan apakah dua min atau nilai tengah
atau rata-rata pengamatan dengan jarak tertentu berbeda atau tidak, beberapa dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu LSR sama dengan SSR kali S titik E, di mana S kali E sama dengan akar kuadrat dari KTG per N. Yang berikut di mana DB galat sama dengan T N kurang 1. Selanjutnya tabel selisih. Yang pertama, pada baris pertama yaitu G, di sini ada 6 perlakuan. Pada baris pertama rata-rata perlakuannya itu 9,80. Pada baris kedua yaitu 7,96. Pada baris ketiga pada perlakuan E yaitu 7,50, dan pada perlakuan ke C baris keempat yaitu 7,02, dan pada perlakuan D 6,88, perlakuan A 6,82, perlakuan B 8,74, dan X bar kurang B nya sama dengan 3,06, dan perlakuan F nya 1,22, dan perlakuan E nya 0,76, perlakuan C nya 0,28, perlakuan D nya 0,14, dan perlakuan A nya itu 0,08. Di sini X bar kurang A nya 2,96, pada F nya 1,14, pada C nya 0,68, dan pada D nya 0,20, pada C nya 0,20, dan pada D nya 0,6. X bar D nya pada perlakuan G nya 2,92, pada F nya 1,08, pada C nya 0,62, dan pada E nya 0,62, pada C nya 0,14. Yang berikut X bar kurang C sama dengan pada perlakuan G yaitu 2,78, pada perlakuan F 0,94, dan pada perlakuan E 0,48. Selanjutnya X bar kurang E yaitu pada perlakuan G nya 2,30, perlakuan E F nya 0,46. Selanjutnya pada X bar kurang F yaitu di sini hanya ada pada perlakuan pertama yaitu 1,48. P-nya di sini 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan SR-nya di sini 3, pada G 3,33, pada F 3,29, pada perlakuan E-nya 3,25, pada perlakuan C-nya 3,18, pada perlakuan D-nya 3,09, dan pada perlakuan A-nya 2,94. Kemudian LSRN-nya itu pada perlakuan G 1,02, pada perlakuan F-nya 1,01, pada perlakuan E-nya 0,99, pada perlakuan C-nya 0,97, dan pada perlakuan D-nya 0,94, dan pada perlakuan A-nya 0,90. Jadi S titik E titik sama dengan akar kuadrat dari KTG per N sama dengan, dimana di sini KTG-nya itu 0,3722 dibagi N. N-nya di sini 4 dan hasilnya yaitu 0,305. Teladan SR perlakuan G sama dengan 3,33. Bisa dilihat pada tabel
yaitu P sama dengan 7, DB galatnya 21, A-nya sama dengan 0,05, dan LSR perlakuan G sama dengan di mana 3,33 itu dikali dengan hasil dari SE tadi yaitu 0,305 dan hasilnya 1,02. Selanjutnya penentuan notasi. Yang pertama, pada perlakuan G selisihnya awalan, bisa tandanya di sini min, notasi awalnya 9,80A, notasi akhirnya A, dan keterangannya tetap. Yang kedua, pada perlakuan F, di mana selisihnya G kurang F. Di notasi awalnya, ditandanya di sini dilambangkan dengan bintang, dan di notasi awalnya 7,96B dan keterangannya ganti notasi, dan notasi akhirnya B dan keterangannya tetap. Pada perlakuan E, selisihnya yaitu perlakuan F dikurang E dan tandanya TB, notasi awalnya 7,50B dan keterangannya tetap. Notasi akhirnya BC, keterangannya ditambah C. Dan pada perlakuan C, selisihnya F kurang C, tandanya TB, dan notasi awalnya 7,02B. Keterangannya tetap, notasi akhirnya BC, keterangannya ditambah C. Pada perlakuan D, yaitu di mana selisihnya F kurang D dan tandanya bintang, notasi awalnya 6,88C, dan keterangan ganti notasi, notasi akhirnya C dan keterangannya tetap. Pada perlakuan A, yaitu D dikurang A, itu untuk selisihnya, sedangkan tandanya TB dan notasi awalnya 6,82C, keterangannya tetap, dan notasi akhirnya C, keterangannya tetap. Yang terakhir perlakuan B, di mana selisihnya itu D kurang B dan tandanya itu TB, notasi awalnya 6,74C dan keterangannya tetap, notasi akhirnya C dan keterangannya tetap. Karena ada yang sama, maka perlu dilakukan pengecekan ulang, yaitu F kurang D bagi bintang bagi sudah benar beda, koma, jadi tidak ada perubahan. Yang kedua, E kurang D bagi TB harus sama, jadi perlu ditambah C pada E. Terus di C kurang D bagi TB harus sama, jadi perlu ditambah C pada G. Untuk perbandingan yang lain, maka tetap lihat simbol pada tabel selisih. Pada kasus ini ternyata dari perlakuan E sampai B simbolnya TB, sehingga ketika dicek ulang juga TB, maka tidak ada perubahan. Yang terakhir kesimpulan, yaitu di mana hasil tertinggi yang diperoleh pada perlakuan G yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, sedangkan hasil terendah didapat pada perlakuan B, A, D, dan C serta E. Terima kasih.